Halo sobat semua, jumpa lagi ya sama aku, Mak Sari. Kali ini Mak Sari akan bercerita tentang kisah nyata pernikahan Mak Sari di usia senja. Sobat-sobatku, sudah lihat iklan kan? Mak Sari di Wanted. Iklan itu dipasang pada tanggal 12 Agustus 2017. Tepatnya sudah 3 tahun sampai hari ini, tanggal 12 Agustus 2020. Mak Sari sempat terkejut. Ada iklan yang mencari Mak Sari. Tapi setelah Mak Sari amati dan Mak Sari baca, ternyata iklan itu dipasang oleh teman lama Mak Sari. Tepatnya pacar lama Mak Sari yang sudah 40 tahun tidak ketemu. Namanya Al. Wah, Mak Sari terkejut, tapi gembira, juga senang. Langsung Mak Sari telepon, tapi yang menerima adiknya. Dan dia mengatakan bahwa Al sudah pindah ke Singapura beserta keluarganya. Ya gimana ya, karena Mak Sari juga pengen berjumpa, jadi langsung Mak Sari telepon deh ke Al. Sambil gemetaran bicaranya, hatinya berdebar-debar, dan akhirnya Mak Sari menangis di telepon. Karena mungkin sudah terharu ya, sudah 40 tahun kita nggak jumpa. Sobat-sobatku, hari itu juga Mak Sari langsung ke Singapura. Sampai di airport Singapura, Mak Sari ketemu Al. Kita tidak bicara, dan Al mencium kening Mak Sari. Aneh sekali rasanya. Sepertinya kita tidak pernah berpisah. Ya, kami masih canggung. Belum bisa memulai pembicaraan. Mau cari tempat duduk saja, putar sana, putar sini, kebingungan. Tapi hati kami, pikiran kami tetap seperti dulu. Mungkin masih ada ya sisa-sisa cinta kami yang dulu. Sobat-sobatku, masih banyak yang ingin Mak Sari ceritakan. Karena kegembiraan Mak Sari bertemu dengan pacar lama Mak Sari. Oke ya, sebentar Mak Sari lanjut lagi ya. Sobat-sobat semua, dilanjut ya ceritanya. Mak Sari kenal sama Al tahun 1973. Kami saling jatuh cinta, kami pacaran. Mak Sari lebih tua dari Al. Kurang lebih hampir 3 tahun kami menjalin cinta kami. Tapi hubungan kami tidak direstui oleh orang tua Al. Mak Sari bisa mengerti kok. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya menikah dengan gadis yang sederajat. Pada tahun 1975, Al memutuskan
untuk menikah dengan orang lain. Mak Sari tidak bisa berbuat apa-apa. Al tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Al adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia merelakan putus cinta dengan Mak Sari. Sobatku, tepatnya Mak Sari tidak tahu kapan Al menikah. Tapi Mak Sari sangat menderita. Mak Sari harus menerima keputusan itu. Mungkin cinta itu tidak harus memiliki. Tapi Mak Sari percaya Al di hatinya tetap ada Mak Sari. Mak Sari menderita. Mak Sari sakit hati. Mak Sari setiap hari menangis. Mak Sari hanya pasrah saja. Sobat-sobatku, akhirnya sedikit demi sedikit Mak Sari berusaha melupakan Al dan menikah dengan pria lain pada tahun 1981. Karena tidak ada kecocokan dan mungkin pelarian, Mak Sari cerai pada tahun 1991. Sejak saat itu, Mak Sari bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anak Mak Sari dan keluarga Mak Sari. Sobat-sobatku, rupanya Al juga tidak berhasil di dalam rumah tangganya. Kami berdua seperti perahu yang kandas, terhempas badai, dan terdampar di pantai. Sejak pertemuan itu, Mak Sari sering bolak-balik Jakarta Singapura untuk bertemu dengan Al. Dan mulailah kami berdua membicarakan tentang pernikahan. Mak Sari senang sekali, bahagia sekali, tapi juga terharu, sobat-sobat. Setelah kurang lebih 40 tahun kami berpisah dan bertemu kembali setelah kami jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Setelah Mak Sari tua, rapuh, peot, Al masih mau mengajak Mak Sari menikah lagi. Sungguh Mak Sari terharu karena selama ini ternyata Al juga masih memikirkan Mak Sari seperti yang Mak Sari pikirkan. Sobat-sobatku, sungguh Mak Sari sangat terharu. Mak Sari hapus dulu ya air mata Mak Sari, nanti dilanjut ya. 并在合法的婚姻地位上生活在一起，愿意吗？在你们两人都在世之年，你是否会一直爱他、尊敬他、安慰他，并摒绝所有其他的人，永远对他忠实，对吗？非常好。Sobat-sobatku semua, udah lihat kan foto-foto pernikahan Mak Sari sama Al?
Sobatku, akhirnya kami menikah pada tanggal 25 April 2018 di Singapura. Kisah nyata yang mengharukan pernikahan kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah 40 tahun berpisah dan sama-sama gagal di dalam rumah tangga. Bukan CLBK ya, tapi SSCL, sisa-sisa cinta lama yang harus kami rajut kembali untuk menjadi sehelai kain yang mulus. Sobat-sobatku, 40 tahun berpisah dan dengan keadaan dunia yang panas, mungkin saja sifat-sifat kami bisa berubah. Untuk itu, kami berdua harus belajar untuk saling mengerti, saling peduli, saling menolong, saling rendah hati, agar tidak ada perselisihan dan pertengkaran di antara kami. Pertengkaran itu pasti ada, tetapi selama cinta itu ada, pertengkaran itu akan bisa diselesaikan dengan cepat oleh suami istri itu sendiri. Selama tidak ada pihak-pihak lain yang ikut menggoreng masalah-masalah kami. Sobatku, sungguh berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk Mak Sari. Di masa tua Mak Sari ini, Mak Sari diberi teman hidup untuk berbagi cerita, untuk saling bercanda, bisa mendengarkan lagu-lagu bersama, saling mencintai. Saat ini, seks bukanlah hal yang terpenting buat kami, tapi cinta kasih, kesetiaan, persahabatan yang kami perlukan. Sobat-sobatku, doakan ya agar Mak Sari dan El langgeng, damai sejahtera hingga akhir hayat kami. Jangan ada lagi perpisahan, karena perpisahan di usia senja ini sangat menyakitkan. Sobat-sobatku yang setia, Mas Sari sampai susah rasanya berbicara. Mas Sari selalu berdoa kepada Tuhan agar rumah tangga kami diberi ketentraman dan kedamaian. Di saat usia kami yang senja ini, agar kami seiring sejalan menuju matahari terbenam. Terima kasih sobat-sobat telah mau mendengarkan kisah Mak Sari. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita Mak Sari yang akan datang ya. Terima kasih. Dah.